Keserakahan membawa manusia ke jurang petaka, sementara yang mampu melepaskan diri selamat. Doni dan Topan, dua sahabat yang baru lulus SMA, sedang mencari cara cepat untuk kaya. Doni mendengar kabar tentang rumah tua di pinggiran kota yang konon menyimpan harta karun pemilik lama. Rumah itu kosong bertahun-tahun, tapi cerita tetangga menyebut arwah pemiliknya tidak pernah pergi. Malam itu, mereka berdua memasuki halaman rumah. Gerbang besi berderit saat didorong dan angin dingin menyapu wajah mereka. Topan terlihat ragu, matanya menatap jendela-jendela gelap yang seperti menatap balik. Doni, penuh nafsu, menariknya lebih jauh ke dalam halaman. Setiap langkah mereka menggetarkan papan kayu yang lapuk. Suara tetesan air dari atap rusak terdengar seperti tetes darah di keheningan malam. Doni menekan senter ke arah ruangan utama. Di tengah kegelapan, bayangan samar bergerak di sudut mata mereka, tapi saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa. "Topan, jangan takut, ini hanya rumah tua," kata Doni dengan suara gemetar tapi tegas. Topan menghela napas panjang, tapi tubuhnya gemetar. "Doni, kita sebaiknya balik. Ini terasa salah." Doni menolak. Nafsu melihat harta menguasainya sepenuhnya. Mereka menelusuri lorong rumah yang berdebu dan tiba-tiba terdengar suara langkah ringan dari lantai atas. Kedua sahabat itu berhenti, hati mereka berdetak kencang. "Siapa di sana?" teriak Doni, tapi jawabannya hanya hening yang menelan suara mereka sendiri. Bayangan panjang melintasi dinding, membuat senter Topan goyah. Udara di ruangan itu berubah dingin menusuk dan bau tanah basah seperti kuburan menyeruak. Doni tersenyum tipis meski jantungnya hampir copot. Ini pasti pertanda, harta itu dekat. Topan menatap Doni dengan campuran takut dan kesal. "Kau gila, kita harus keluar dari sini sekarang." Namun di sudut mata mereka, bayangan itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih gelap, seolah menunggu mereka semakin dekat dengan rahasia rumah. Doni menggenggam tangan Topan dan mereka melangkah lebih dalam, tidak tahu bahwa setiap langkah semakin menjerumuskan mereka ke dalam kutukan yang tak terlihat. Setelah malam pertama yang mencekam, Doni dan Topan memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu. Doni tak bisa melupakan bayangan yang mereka lihat, sementara Topan merasa ada sesuatu yang menunggu di kegelapan. Begitu melangkah melewati gerbang, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Daun-daun kering berdesir, terdengar seperti bisikan samar yang memanggil nama mereka. Topan memegang senter dengan erat, matanya menatap lorong yang penuh retakan dan debu tebal. Mereka menelusuri ruang tamu yang berantakan, meja kayu terbalik, kursi reyot menempel di dinding. Doni mencondongkan tubuh ke arah lemari tua yang terkunci, berusaha mengintip melalui celah. Di baliknya, bayangan hitam bergerak cepat, meninggalkan rasa takut yang menusuk. "Tolong, kita jangan terlalu dalam," bisik Topan, suaranya bergetar. Doni mengabaikannya, matanya menyala penuh nafsu. "Harta itu di sini, aku bisa merasakannya, kita hampir menemukannya." Tiba-tiba, dari lantai atas terdengar suara tangisan tipis, seperti seorang anak menangis. Doni menegang, tapi menahan diri agar tidak terlihat takut. Topan menatap ke langit-langit yang remang, tapi tidak ada siapapun di sana. Tangisan itu berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Mereka lanjut ke dapur yang berbau busuk. Pintu lemari terbuka sendiri, memperlihatkan beberapa botol berdebu dan pecahan piring. Saat Topan menunduk untuk melihat sesuatu yang jatuh, tangannya terasa dingin seperti disentuh es. Ia menjerit, menarik Doni ke belakang. Doni menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara takut dan penasaran. Ini nyata," gumamnya. Mereka menyadari bahwa rumah itu hidup dengan cara sendiri. Setiap sudut seolah menuntun mereka ke sesuatu yang mereka tidak mengerti.
Cahaya senter bergetar, bayangan bergerak tanpa arah jelas, dan suara langkah mereka terdengar berganda. Topan mulai menyesal, tapi Doni semakin tergoda. Episode ini berakhir ketika sebuah pintu tua di ujung lorong terbuka perlahan, menampakkan tangga ke ruang bawah tanah. Dari bawah terdengar suara berat yang seperti bisikan ancaman. Jangan pernah membawa keterakahan ke sini. Doni menatap Topan dengan mata bersinar. Mereka tahu, meski takut, mereka sudah terjerat dan kutukan rumah tua itu baru mulai mengintai. Doni menatap tangga menuju ruang bawah tanah dengan napas tersengal. Topan menarik lengan sahabatnya. Wajahnya pucat pasi. Namun, nafsu Doni begitu besar hingga ia menepis peringatan itu. Kita harus lihat, mungkin harta itu ada di bawah. Mereka menuruni tangga yang remuk. Setiap anak tangga berderit keras. Bau tanah lembab dan jamur menusuk hidung mereka, membuat Topan hampir pingsan. Saat sampai di lantai bawah, mereka menemukan ruang gelap penuh perabot usang dan tumpukan kain kusut. Doni melangkah lebih dekat ke sebuah peti tua, berlapis debu dan sarang laba-laba. Tiba-tiba terdengar suara berderak dari sudut ruangan, seperti kuku menempel di kayu. Topan mundur, gemetar. "Doni, kita harus keluar." Tapi Doni sudah membuka peti itu. Di dalamnya terdapat koin kuno, perhiasan berlapis emas, dan beberapa dokumen tua. Matanya berkilat penuh kegembiraan. "Ini dia, aku bilang ini benar-benar nyata." Namun begitu Doni menyentuh perhiasan itu, bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Sosok itu tanpa wajah, tubuhnya kabur seperti asap, tapi aura kemarahan begitu kuat sehingga udara terasa sesak. Topan menjerit ketakutan, tapi Doni terpaku, matanya terkunci pada harta itu. Bayangan itu bergerak perlahan ke arah mereka, meninggalkan suara bisikan seram. Keserakahan akan menelan semuanya. Topan mencoba menarik Doni, tapi sahabatnya menolak lepas. Tubuhnya membeku, wajahnya memerah karena kombinasi ketakutan dan kegembiraan. Bayangan itu semakin dekat, dan udara di ruangan terasa seperti ditarik ke dalam pusaran gelap. Petualangan mereka mencapai titik kritis. Doni tahu bahwa harta itu nyata, tapi ancaman yang mengikuti sangatlah nyata pula. Topan yang hampir pingsan hanya bisa menatap sahabatnya dengan ketakutan dan penyesalan. Episode ini berakhir ketika bayangan itu menempel di peti, membuat udara bergetar dan seluruh ruangan diterangi cahaya merah samar, seperti neraka yang muncul dari dinding. Doni mulai merasakan hawa dingin menembus kulitnya, sedangkan Topan menjerit keras, mengetahui bahwa keserakahan sudah memancing sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Doni dan Topan terperangkap di ruang bawah tanah. Bayangan hitam masih mengintai peti tua. Gerakannya lambat, tapi menakutkan. Setiap kali mereka bergerak, bayangan itu seolah menempel pada tubuh mereka, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Topan mulai merasakan sakit di kepala, pusing hebat, disertai bisikan samar yang terdengar seperti ratusan suara. Doni menahan nafas, telinganya berdengung. Cahaya senter mereka berkedip-kedip, bayangan-bayangan bergerak cepat di dinding, membentuk sosok menyeramkan yang tampak menertawakan mereka. Doni mencoba menyentuh koin emas yang tersebar di lantai, tapi tangannya terasa terbakar. Rasa panas itu menyebar ke seluruh lengannya, membuatnya gemetar hebat. Topan berteriak, menarik sahabatnya pergi dari peti, tapi Doni menolak, matanya terpaku pada harta itu. Suara langkah berat terdengar dari arah tangga, padahal mereka tahu tangga remuk. Angin dingin berhembus deras, membuat lilin tua yang mereka bawa padam seketika. Kegelapan mencekam, dan bisikan itu berubah menjadi teriakan. Topan menutupi telinga, nyalinya hampir habis.
Doni mulai kehilangan akal. Nafsu untuk mengambil semua harta mengalahkan rasa takutnya. Bayangan itu melingkari mereka. Tubuhnya memanjang seperti asap, matanya kosong, namun memancarkan kemarahan. Topan terjatuh, kepalanya membentur lantai, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya hampir pingsan. Doni sadar sesuatu. Rumah ini bukan sekadar tempat tua. Ia hidup, merasakan keinginan mereka, dan menghukum mereka karena keserakahan. Namun, obsesi Doni terlalu kuat. Ia mengabaikan peringatan itu, sehingga kutukan mulai menyerang lebih nyata, membuat tubuh dan pikiran mereka terkoyak oleh ketakutan yang tak terlihat. Episode ini ditutup dengan bayangan itu mendekat, menutupi Doni dengan kegelapan pekat. Topan menatap sahabatnya dengan air mata, tak berdaya, menyadari bahwa godaan harta telah memanggil sesuatu yang jauh lebih kuat daripada mereka sendiri. Doni dan Topan kini benar-benar terjebak di ruang bawah tanah. Bayangan hitam tidak hanya mengintai, tapi mulai menyerang fisik. Angin dingin memukul tubuh mereka, membuat mereka terhuyung. Setiap langkah terasa berat, lantai seakan menelan kaki mereka. Topan menjerit ketika tangan dingin menempel di pundaknya, terasa menembus kulit hingga ke tulang. Doni mencoba mengusirnya, tapi rasa panas menyebar ke seluruh tubuh, disertai sakit seperti tertusuk jarum tak terlihat. Mereka saling menatap, ketakutan terlihat jelas di mata masing-masing. Suara bisikan berubah menjadi teriakan, memekakkan telinga. Peti tua yang berisi koin dan perhiasan bergetar, mengeluarkan cahaya merah samar yang membuat bayangan semakin besar. Doni merasakan hawa kematian menyelimuti ruangan. Nafsu untuk mengambil harta itu bertarung dengan insting survivalnya. Topan hampir pingsan, kepalanya berdenyut hebat, tapi ia berusaha menahan diri. "Doni, kita harus tinggalkan semua ini," teriaknya. Doni menggenggam beberapa koin, menolak melepaskan. "Tidak, ini kesempatan sekali seumur hidup." Bayangan itu mendekat, bentuknya semakin jelas. Tubuh tinggi, wajah tanpa mata, mulut terbuka mengeluarkan suara serak dan menakutkan. Tanpa peringatan, bayangan menyerang Doni, menariknya ke lantai. Topan mencoba menolong, tapi kekuatan itu begitu besar, tubuhnya terseret juga ke dalam pusaran gelap. Udara di bawah tanah bergetar hebat, debu beterbangan, dan suara benda jatuh memenuhi ruangan. Topan menjerit, air matanya menetes, sementara Doni tercekik rasa sakit dan ketakutan. Mereka menyadari bahwa keserakahan mereka telah memanggil sesuatu yang lebih kuat daripada manusia biasa, sesuatu yang haus akan jiwa mereka. Episode ini berakhir dengan Topan terkulai di lantai, tubuhnya gemetar hebat, sementara Doni hilang di dalam kegelapan, tertelan bayangan yang menakutkan. Ruang bawah tanah kembali sunyi, hanya terdengar desisan angin dan detak jantung yang panik, meninggalkan kesan bahwa kutukan rumah tua itu tidak bisa dihindari. Topan terbangun di lorong sempit, tubuhnya gemetar hebat. Suara langkah sendiri bergema di dinding retak, membuatnya merasa seolah terjebak di ruang yang hidup. Doni masih hilang, diseret bayangan yang tampak seperti asap pekat, menimbulkan hawa kematian di sekeliling. Setiap napas terasa berat, angin dingin mengiris kulit, bau tanah lembab menyeruak dari lantai. Topan mencoba melangkah maju, namun lantai berubah seperti menelan kakinya. Cahaya senter bergetar liar, menampakkan bayangan panjang yang terus mengejar. Tiba-tiba, sosok tinggi tanpa wajah muncul di depan mata Topan. Suara serak keluar dari mulutnya, terdengar seperti jeritan ribuan orang. Topan menjerit ketakutan, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Sosok itu mengulurkan tangan gelap, menyentuh bahunya, membuat rasa dingin merambat hingga ke tulang belakang. Topan menutup mata, berusaha berpikir jernih. Ia mendengar bisikan Doni, tapi terdengar jauh dan terdistorsi.
Topan, jangan lari. Harta itu tidak sebanding. Topan menahan tangis, sadar bahwa sahabatnya sudah berubah. Keserakahan telah menguasai akalnya. Ruangan sekitarnya mulai berubah. Lorong memanjang tanpa ujung, pintu hilang, langit-langit menekuk seperti menindih. Cahaya merah dari peti tua memancar dari kejauhan. Bayangan bergerak semakin cepat. Topan berlari, tapi setiap langkah menimbulkan suara berat seperti ditambah beban tak terlihat. Sosok bayangan itu menyerang lagi. Kali ini ia menyambar udara di sekitar Topan, membuat tubuhnya terseret, jatuh ke lantai dingin. Rasa sakit menusuk tulang dan otot, disertai desisan seram yang menekankan kemarahan entitas itu. Di saat kritis, Topan melihat Doni muncul di ujung lorong. Tubuhnya berlumuran debu, mata bersinar merah, tapi suaranya terdengar hampa. "Topan, harta ini milikku." Topan menjerit, menyadari bahwa keserakahan Doni sudah menghancurkan akal dan nyawanya. Bayangan itu akhirnya menyatukan keduanya, menelan sahabat dan harta dalam kegelapan pekat, meninggalkan lorong sunyi yang hanya diisi desiran angin. Episode ini menutup dengan kesan bahwa rumah tua itu hidup, haus akan keserakahan manusia, dan setiap langkah yang diambil menuju kekayaan akan membawa mereka ke jurang maut. Lorong rumah tua kini sunyi, hanya terdengar desiran angin yang menusuk tulang. Topan tergeletak lemah di lantai, tubuhnya dingin, napas tersengal. Doni sudah hilang, tersedot ke dalam kegelapan yang menelan semua keserakahan dan nafsu manusia. Topan mencoba bangkit, tapi lantai seperti cair, menahan setiap gerakannya. Bayangan hitam, sosok tanpa wajah dan tinggi menjulang, muncul dari setiap sudut. Suara serak dan jeritan ribuan makhluk memenuhi ruang, membuat kepala hampir pecah. Dengan sisa kekuatan, Topan menatap ke arah peti tua yang kini tertutup sendiri. Cahaya merah samar masih memancar, seakan harta karun itu tertawa, menertawakan manusia yang terlalu tamak. Hati Topan dipenuhi penyesalan. Obsesi Doni telah menghancurkan mereka, dan ia nyaris mengikuti sahabatnya ke jurang maut. Bayangan mendekat perlahan. Topan menunduk, mencoba menyembunyikan diri, tapi sosok itu menatapnya langsung. Udara semakin pekat, dingin menusuk, aroma tanah basah seperti kuburan memenuhi seluruh ruangan. Desiran angin berubah menjadi bisikan yang menyayat hati. Keserakahan membawa kematian. Topan merasakan tangan gelap menyentuh bahunya, namun kali ini ia menahan diri. Dengan keberanian terakhir, ia melepaskan semua rasa ingin memiliki, menjauh dari peti dan berlari menuju tangga yang entah bagaimana kembali muncul. Bayangan itu berteriak, namun tidak mengejarnya ke lantai atas. Saat Topan keluar dari rumah tua, malam masih pekat, tetapi angin tidak lagi menusuk. Ia menoleh, melihat rumah itu berdiri sunyi, namun aura kutukannya tetap terasa. Peti dan harta tetap tersembunyi, menunggu korban baru yang tergoda keserakahan. Pesan moral jelas, keserakahan tanpa batas akan menghancurkan diri sendiri. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan haknya bisa menjerumuskan manusia ke petaka yang abadi. Episode ini menutup kisah Doni dan Topan dengan ketegangan yang masih terasa, memberi kesan horor yang tak terlupakan bagi siapapun yang menyaksikan. Rumah tua itu tetap angker, menunggu siapa saja yang tamak. Ingat, harta bukan segalanya. Keselamatan dan akal sehat jauh lebih berharga. Rumah tua itu tetap diam, namun aura kutukannya tak pernah hilang. Keserakahan bisa menghancurkan siapa saja yang tergoda, dan harta yang dicari seringkali berakhir menelan nyawa. Ingatlah, terkadang melepaskan adalah satu-satunya jalan untuk selamat.